dan di sini ada Gempal. Dan saya Bang Boim. Sore ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih. Ngobrol-ngobrol lagi biar ini. Sama tentang keimigrasian juga Mas. Iya ya. Ngomong tadi kita mulai dari apa yang dikenakan dulu deh. Ya, kita nggak usah wawancara dulu, kita bicara pertama tentu pakai pakaian yang rapi ya, yang rapi dan sopan ya. Kan semacam kemeja, polo shirt gitu kan, jangan pakai kaos. Kalau pakai jersey ini, jersey Bahrain boleh nggak? Jersey MU. Nah, jadi kalau misalnya kita di luar negeri, terus juga di situ paspor kita hilang, dia kayaknya lagi di Itali nih. Ini lagi di Menara Pisa. Nah, lagi foto-foto. Bener. Tahunya ada Copeto. Habis minum espresso. Mamma mia lah satu. Kita mau nge-recall lagi juga bahwa di listeners Kaulamido semua ya, pokoknya nanti kalau misalnya sudah daftar itu jangan lupa bawa persyaratan, daftar melalui M-Paspor, lalu kemudian jangan lupa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Ya, jangan lupa juga untuk bawa berkas aslinya, jangan lupa tuh, KTP, KK, akte lahir, ijazah atau buku nikah. Ya kan? Itu atau surat baptis itu dibawa yang aslinya semuanya gitu. Dibawa yang asli. Ya, terus juga Jangan lupa untuk selalu menjaga paspor kamu dengan baik. Kenapa? Karena kalau hilang, aduh ribet coy nanti, ya kan? Kasian kamu kalau ribet nanti. Benar. Pusing. Udah prosesnya panjang, terus juga nanti kamu kena denda lagi. Denda untuk kehilangan paspor itu adalah sebesar 1 juta rupiah. Di KTL Talks XD Radio 104,3 FM Jambi. Ya, dan di sini ada Gempal. Dan saya Bang Boim. Sore ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih. Ngobrol-ngobrol lagi biar ini. Sama tentang keimigrasian juga Mas. Iya ya. Ngomong-ngomong tadi panas ya Pal di Kota Jambi ya. Iya, Kota Jambi lagi panas banget. Banget. Dan sekarang pasti yang pada JJS ya, cari senja, ya kan? Nggak afdol kalau nggak dengerin kita. Yoi. Harus dengerin KTL Talks di radio ya. Kaulamido, the listener jangan lupa dengerin kita nih. Ini kita kembali lagi. Karena sore-sore ini kita bakal ngobrol banyak tentang ini, tapi tentang keimigrasian juga. Tentu, tapi pasti. sore ini ada yang istimewanya. Apa itu, Pal? Karena kan kemarin kita udah ngelempar campaign ya. Kita udah ngelempar campaign. Betul. Tentang ada pertanyaan gak nih tentang keimigrasian. Nanti kita bakal jawabin satu-satu. Bukan request lagu ya? Ya, boleh kali ya? Boleh kalau misalnya mau request. Silakan sikat. Oh iya, tapi sebelum itu mungkin teman Kaulamido di listeners, nanti kalau misalnya masih ada yang mau ditanya atau mau ada kasih kita pertanyaan nih seputar keimigrasian, itu silahkan menghubungi di radio. Betul. Itu melalui Instagram juga bisa ya? Instagram di Radio FM. Benar, karena kan ada live di Radio FM. Betul. Kemudian juga bisa ini nih, ada apa ya? Nomornya nih. Ada contekannya dulu, Pak. Ya, lihat dulu. sorry. Ya, bisa menghubungi di 0852 6721 1301 atau bisa di WhatsApp juga di 0852 6721 1301. Sikat. Silakan ya buat Kaulamido di listener. Silakan ke sana. Benar. Jangan ragu-ragu. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam, boleh kita dengerin dulu yang satu ini. Hai, dengerin obrolan seru Seputar keimigrasian di KTL Talks. Kamis 17 Oktober 2024. jam 4 sampai dengan jam 5 sore Hanya di radio. Masih bersama Gempal dan juga Bang Boim di sore hari yang menyenangkan ini. Ya, yang agak panas-panas dikit, tapi hati senang. Asik. Riang gembira. Oke. Bersama KTL Talks. Bersama KTL Talks. Ya, sore ini aku mau ngingetin nih. Apa Kan itu? minggu lalu Bang Boim, kita kan udah ngobrol-ngobrol banyak soal keimigrasian. Jadi betul. mungkin aku mau recall sedikit. Ini terkait dengan persyaratan pembuatan paspor. Oke, betul. Persiapan pembuatan paspor ya. Jadi aku ingetin lagi nih, kalau buat di listeners, Kaulamido di listeners yang mau bikin paspor, jangan lupa persiapkan persyaratan untuk pembuatan paspor itu adalah 3. Yang pertama adalah KTP.
Yang kedua KK atau kartu keluarga. Yang ketiga yaitu akte lahir atau ada ijazah SD SMP SMA ya. Betul. Dan satu lagi itu juga Pal, surat baptis. Surat baptis. Nah, atau kalau misalnya nggak ada juga buku nikah. Buku nikah betul. Ya, yang betul. sudah menikah tentunya. Yang sudah menikah. Yang belum ya enggak yang usah. Belum. Dicari dulu. Cari dulu pasangannya. Yang jomblo ya kalian makan jagung bakar aja ya. Nah, di tepian sungai. Betul. Tapi emang masih zaman nih ngobrol ini pacaran di tepian sungai. Tapi kayaknya masih. Iya, justru itu. Itu konservatif. Enggak gitulah Bang Boim. Tapi aku mau kasih tahu memang nih sedikit sih pengalaman buat di listener semua ya. Nah, jadi kalau aku dulu memang pacarannya memang di situ di Ancol itu ya kan. Di situ kan kalau yang buat di Kaulamido di listener yang mencoba cari suasana tentunya cari kan suasana, itu, betul. yang temennya rekanita ataupun juga pacarnya ya dibawa aja ke sana kan ya. Tapi sambil ngeliatin ini kan sunset. Bener, itu sunsetnya bagus banget, bener. Kalau kalian tuh punya kamera gitu, apalagi sekarang kamera HP kan bagus-bagus ya. Yang hobi kamera kan juga bisa ngambil foto ya, foto panorama atau apapun itu. Betul. Cari yang positif lah. Oke, kita balik lagi ke topik imigrasian. Nah, aku mau tanya nih ke Bang Boim. Yes, gimana Bang? Nah, ini ketika mau datang nih, misalnya udah daftar nih. Tadi udah daftar dengan persyaratan yang tadi itu, yang 3 tadi. Betul, yang 3 tadi. Kemudian udah dimasukin melalui aplikasi M-Paspor. Udah ditentukan nih. Nah, jadwalnya. Aku mau datang di kantor imigrasi Kuala Tungkal hari Jumat misalnya. Anggap Jumat ya. Jam 10 pagi. Ya. Misalnya ya kan. Oke, udah dipilih terus datang. Nah, nanti kan pasti diminta wawancara ya. Betul. Sama petugas. Nah, itu kira-kira apa yang perlu disiapin lagi atau ada tips-tipsnya nggak supaya kita nggak ditolak nih? Jadi 10 tips dan trik. 3 aja ya. Banyak Kalau 10 kebanyakan 10 kebanyakan. Nanti sampai jam 5 enggak selesai. Enggak selesai. Tapi kabarnya hari ini kita siaran sampai jam ini loh, Bang Boim, sampai jam 6:10. Keputusan azan maghrib. Oke, lanjut Bang Boim. Enggak ya, jadi balik lagi tadi tips dan trik. Sebenarnya bukan tips dan trik ya Pal ya. Mungkin kita juga lebih ngingatin ya. Karena pada saat kita diwawancara ya sama petugas, tentu kita memberikan pertama kita mulai dari apa yang dikenakan dulu deh. Ya, kita nggak usah wawancara dulu, kita bicara pertama tentu pakai pakaian yang rapi ya, yang rapi dan sopan ya. Kan semacam kemeja, polo shirt gitu kan, jangan pakai kaos. Kalau pakai jersey Bahrain boleh nggak? Jersey MU. Gak apa-apa, jersey MU warna merah. Nggak boleh. Paling jelas pakaian tentu yang kita rapi ya pada saat di hadapan petugas. Yang kedua itu juga tentunya berikan keterangan yang sebenar-benarnya Pal. Oke. Karena maksud dan tujuannya itu apa? Karena nanti di sana ditanyain Pal. Misalnya kamu nih Kaulamido mau bikin paspor kan tentu ditanya. Masa iya kamu ditanya bikin paspor ngapain? Ya iseng aja, nggak mungkin kan? Nggak mungkin lah. Bikin paspor mau ngapain? Ini Pak mau nyatet ini konferensi pers gitu kan? Sangat masuk sekali. Ya, jadi yang itu tentunya maksud dan tujuannya dijelaskan kepada petugas. Tentu kalau misalnya memang rapi dan kita ngomongnya jelas juga, petugas juga gini maksud bapak ini, bapak ibu ini, adik ini, kakak ini ya jelas. Yang ketiga juga tentunya persiapkan well prepare. Well prepare tuh ya misalnya pada saat ditanyakan tentu kan tujuan kamu kemana, kamu di mana kan tentu harus menjelaskan. Betul. Kalaupun memang yang baru pertama kali ya, biasanya yang pertama kali tentu agak lebih. Ini perlu juga nih disclaimer juga nih buat Kaulamido bahwa petugas juga menanyakan itu adalah untuk keselamatan dari sisi si pemohon dan juga dari keselamatan si petugas. Dalam artian imigrasinya ya. Betul. Untuk kenyamanan bersama. Karena ini juga menyangkut lintas negara dan juga kepemilikan dokumen. Nah ini juga well prepare-nya harus juga mau kemana di sana. Oke lah, walaupun backpacker. Itinerary ya, bikin itinerary. Walaupun memang backpackeran kan oke ya. Saya mau ini Bang, saya mau santai aja gini. Ya tetap aja Abangda, Kakanda. Siap abangku menyala. Abangku.
tetap aja harus dipersiapkan. Well prepare lah intinya well prepare. Well prepare. Jadi kalau itu Pak. betul. Nah, jadi berarti tadi datang dengan pakaian rapi. Betul. Terus juga kasih keterangan yang sebenar-benarnya. Karena betul, cakep. karena kalau bohong ternyata ada ininya nih, karena kena pasal katanya. Yo, pasal itu, Pak. Kena pasal. Pasal Jangan. berapa tuh Bang Boim? Kita buka dulu nih undang-undangnya nih. Ya, jadi yang jelas itu kalau misalnya kita memberikan keterangan tidak benar, tentunya pasti akan mencelakakan. Betul. Jadi sebaiknya dihindari. Sebaiknya Ada kaulamido sebaiknya dihindari. Karena saya sebenarnya juga mau menjawab, cuma saya harus buka dulu nih. Ya. Tapi nanti bisa kawan-kawan lihat diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Betul. Dicatat. Pasalnya itu pasal 126C. 126C ya. Jadi Oke. harus memberikan keterangan yang benar, Sah. dan sah ya. jadi- Karena kalau tidak nanti bisa terkena pidana 5 tahun penjara atau denda 500 juta rupiah. Wah, ngeri ya, takut ya. Nah, nggak mau lah kita yang adem-adem aja, nggak usah terkena yang urusan-urusan hukum yang kayak gitu. Betul, jangan Pokoknya sampai kaulamido di listener Listeners. harus patuh dan siapkan semuanya dengan baik dan benar. Nah ini yang satu lagi nih. Apa tuh? Ada yang nanya juga nih terkait Apa tuh? Terkait dengan apa deh? permohonannya ditolak gitu. Itu gimana tuh? Oke. Kok bisa? Kenapa permohonan bisa ditolak ini juga perlu gitu? dicatat, Pal. Kadang-kadang ini pertanyaannya juga berulang ya. Iya, Maksudnya, iya. Kenapa kok pertanyaan yang saya ditolak nih, Bang? Kenapa gitu? Iya. Ya tentu kita kembali lagi ke si yang bersangkutan, apa maksud dan tujuannya. Yang itu tadi disebutkan bahwa apa maksud dan tujuan kita nih mau keluar negeri. Kalau memang mencurigakan, tentunya petugas berhak untuk tidak memberikan paspor. Iya. Karena jangan sekarang banyak modus-modus yang sangat-sangat bisa mengelabui petugas. Jadi kaulamido yang benar-benar aja kalau mau keluar negeri, liburan-liburan aja. Kalau kerja, kalaupun kerja, ikuti jalurnya. Betul. Itu sudah ada dinas yang terkait lah ya, yang Betul. ngurus itu. Jangan asal ini, karena itu rawan dengan kejadian-kejadian itu kan banyak di berita ya, Pak. Iya, namanya tindak perdagangan, tindak pidana perdagangan orang. Human trafficking ya kalau Human bahasanya. trafficking. Jadi hati-hati. Hati-hati Loh. Ini sangat ini ya, sangat memungkinkan bagi kaulamido yang tidak well prepare tadi. Ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ya kan? Maunya istilahnya mau enak-enak keluar negeri, wah ini jalan-jalan nih keluar negeri, tahu-taunya ditipu. Betul, sama yang tergiur tergiur gaji besar tuh biasanya. Nah, itu gaji besar, hati-hati. Hati-hati. Jadi diperiksa kembali ini validasi lagi. Validasi betul. Jadi, bisa ditanya ke dinas terkait sebenarnya. Dinas terkait, Ini betul. benar nggak perusahaannya begitu? Halo Pak Dinas. Benar nggak Pak Dinas? Iya, tolong dong dengerin. Ya, jadi silakan lanjut tanya ke situ. Kalau terkait yang tenaga kerjaan silakan tanyakan. Tapi yang jelas untuk tadi yang kita sampaikan nih terkait syarat-syaratnya apa aja, yaitu kita udah nge-recall tadi. Betul. Terus juga patuhi, intinya adalah kaulamido harus benar-benar yang sesuai koridor. Kalau kerja dan lampirkan persyaratan. Ya biasanya rekomendasi sih. Betul. Data dukung itu biasa bentuknya. Benar. Kita sebenarnya bukannya kayak mau ngerumitin, bukan sih sebenarnya, tapi lebih ke perhatian loh. Kita tuh perhatian banget sama kalian, asik. Iya benar. Kita sangat perhatian sekali loh sama kalian. Benar. Kaulamido. Jangan disalahartikan, nanti dibilangnya kita susah-susahin lagi. Enggak, kita nggak nyusahin kok. Betul. Oke. Jadi intinya ya, jadi kalau Mido sedikit, pokoknya intinya ketika kalian mau wawancara itu berikanlah keterangan yang sebenar-benarnya. Jangan sampai berbohong, karena petugas kita itu sudah dibekali dengan kemampuan untuk mendeteksi kebohongan. Buset, ngeri nggak tuh? Ada alatnya di bawah meja. Hati-hati gitu kan. Alatnya tidak diberitahu di mana. Tidak di mana. Hati-hati kalian. Oke. Terus ada juga nih, Mi. Ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan? Ngurus visa. Ngurus visa. Di mana, Bang? Ya kan? Ngurus visa di mana? Ya. Jadi apa ya, kita jawab aja ya langsung ya. Ya boleh Bang Boim. Gimana? Jadi kalau ngurus visa, kalau misalnya negara tujuan tentu di kedutaan atau perwakilan negara yang akan dikunjungi. Ya, itu adalah otoritas atau kewenangan negara tujuannya ya, di mana. Betul. Misal contoh nih, kita mau
kemana, misalnya mau anggaplah ke Eropa, Ke Eropa biasanya, betul. ke Prancis, Paris gitu kan. Ya ke kedutaan Prancis. Betul. Nah, nanti tinggal di googling aja tuh Kaulamido. Tapi kalau untuk bagi kalian yang mau mendatangkan orang asing, itu ada di mana, Pal? Di e-visa, aplikasi e-visa. .imigrasi.go.id. Sorry, website ya, Website ini. Nah, itu juga kita sudah luncurkan tuh, Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan ini. Jadi lebih gampang, lebih mudah. Lebih mudah, benar. Mudah terus. Nah, ini terusnya panjang nih, Bal. Jadi tapi tentunya tetap memperhatikan keamanan dan juga tentu persyaratannya juga harus dilengkapi tuh, Bal. Iya, betul. Jangan ini ya, kita juga harus ini Kaulamido juga harus memperhatikan hal-hal tersebut. Gampang kok, ada step by stepnya, semuanya ada di sana. Kita juga mengglorifikasikan bahwa e-visa.imigrasi.go.id yang sebelumnya di visa online ya kalau tidak salah. Itu udah beralih nih kita ke e-visa.imigrasi.go.id. Yoi, pelayanannya makin mudah. Mudah terus pokoknya. Dan tetap teman-teman semua Kaulamido di listener harus tetap tapi gini, Pal, jaga. juga pengalaman nih, Cerita cerita pengalaman juga nih, Pal. Jadi buat Kaulamido, kalau misalnya memang mau mengurus, misalnya mau liburan nih, ya kan, tentunya karena pengalaman nih, kawan nih punya dia sempat ketipu lah. Ketipu. Waduh, kenapa tuh? Ini pengalaman Kok bisa? Seru banget nih. Atau kita tunggu yang setelah yang satu ini deh, nanti kita. Beneran gak nih? Enggak. yang nonton kita pada apa nih? Ya. Enggak, santai Kaulamido. Seperti ini. Mau dengerin ya. Oke. Kenapa, gimana pengalaman gimana Bang Boim? Jadi pengalaman kawan, jadi dia mau istilahnya dia mau wisata lah ke wisata. salah satu negara di Asia. Jadi dia mencoba mengapply biasa. Kita kan namanya kita pasti tanya Om Google. Di Asia ya? Di Asia. Om Google lah salah satu. Inisial J ya? Yes. Belakangnya Epang. Jepang. Ya itu, you name it ya gitu. Jadi search di Google, dapatlah salah satu nomor ini. Nah, ini perlu dicatat juga buat Kaulamido bahwa validasi, tadi kita bilang validasi. Nah, kawan saya ketipu nih. Ya, namanya ketipu tentu amsyong dong. Nah, jadi buat Kaulamido di listener itu pastikan juga kalaupun memang mau melalui travel, tentu travel banyak yang valid kok. Betul. Valid banyak. Dicari tahu dulu nih, ya kan? Di situ juga jangan sampai tertipu. Nah, itu juga bisa mudahnya juga silahkan di sana karena banyak cara. Biasanya tuh banyak dibantu tuh sama rekanan travel yang mengajukan perjalanan wisata. Ada itu paket-paket liburan tuh biasanya banyak tuh, ya kan. Tapi cari yang valid, jangan sampai ketipu juga tuh. Karena rawan hal-hal yang kayak gitu. Karena banyak sih pengalaman itu. Nah, contohnya aja temen gua, Pal. Iya. Itu aja ketipu kan. Makanya harus lebih hati-hati dan selalu bersikap dan juga berpikir dengan baik. Ini apaan sih? Sesuai KBBI ya. Udah, daripada ngelantur aja, nanti mendingan kita dengerin yang satu ini dulu. Sikat. Hai, dengerin obrolan seru Seputar keimigrasian di KTL Talks. Kamis 17 Oktober 2024. jam 4 sampai dengan jam 5 sore Hanya di radio. Kembali lagi KTL Talks di radio 104,3 FM Jambi di sore hari yang sangat-sangat luar biasa, bahagia, cerah. Pokoknya baik-baik ya buat Kaulamido di listener. Doa baik selalu untuk kalian. Amin. Nah, katanya ada yang bertanya nih dari @Andri F Brian. Bang Andri F Brian. Andi F Brian, yang apa pertanyaannya? Baik hati, ganteng dan suka menabung. Ya, betul. Mau tanya, Kak, apa tuh? Mau bikin paspor buat umroh syaratnya apa ya? Berarti Bang Andri nggak nonton. Yang nggak dengerin kita minggu lalu. Tapi nggak apa-apa, Pal. Ini kan kita selalu mereview kembali pertanyaan-pertanyaan yang udah kan, karena banyak belum tentu mereka juga mengetahui, mungkin dia kelewat, ke-skip lah ya bahasanya. Ke-skip mungkin. Jadi kalau untuk persyaratan nih Bang Andri yang ganteng, bikin paspor itu syarat-syaratnya tuh pertama tadi Gempal tadi disebutkan bahwa satu
KTP ya, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kakak yang kedua, yang ketiga akte lahir ya. Kalau nggak ada akte lahir bisa diganti dengan ijazah SD, SMP atau SMA, tinggal kalian pilih. Atau nggak ada juga bisa dengan surat baptis ataupun juga buku nikah. Kalau Bang Andri sudah menikah silakan. Tapi kalau Bang Andri masih jomblo, ya mohon maaf Bang Andri. Kan ada ijazah. Kan ada ijazah Bang Andri ya. Gitu Bang Andri. Nah ini juga ada pertanyaan nih Bang Boim. Dari mana? Dari Bang Nesta. Tadi. Oh dari Bang Nesta. Jauh ya dari jauh. Alessandro Nesta. Betul. Bukan? Dari Itali dia. Italia. Jauh ya. Dia tanya nih. Kita siaran di Jambi bisa ya kan kita kan live loh di Facebook seluruh dan juga dunia, worldwide. Bener, worldwide. So please listen. Jangan mau kalah dong. Jangan mau kalah. Sama KEXP. From Jambi to the world. Oke. Oke, sikat apa tuh Bang? Ya, tadi pertanyaannya Bang Nesta. Tadi kalau misalnya kita di luar negeri, terus juga di situ paspor kita hilang. Dia kayaknya lagi di Itali nih. Ini lagi di Menara Pisa. Nah, lagi foto-foto. Bener. Tahunya ada Copeto. Habis minum espresso. Mamma mia Lazzato. Jadi gini Bang Nesta yang ganteng, baik hati. Jadi kalau hilang di luar negeri, tentunya langsung laporin tuh ke otoritas, bisa kepolisian setempat ya, bahwa telah terjadi kehilangan nih. Salah satunya paspor. Biasanya itu sepaket sih. Karena banyak pengalaman cerita itu. Gak mungkin paspornya doang yang hilang. Karena ada dompet kan, ada duit di situ. Enggak mau. Copet kan yang ngeliat itu. Paspor apaan ya kan? Paspor apaan? Justru yang ada dompetnya dicari, paspornya dibuang. Iya. Jadi balik lagi tadi pertama nggak usah panik, nggak usah panik. Jadi langsung datang ke otoritas tempat di mana negara tujuan tadi, otoritas kepolisian setempat melaporkan yang terjadi ya kan. Umumnya itu pasti kepolisian mencatat kejadiannya, laporannya. Pasti dikasih surat atau kertas atau apapun itu yang menjadi bukti bahwa dasar bahwa kehilangan. Nah nanti misalnya contoh tadi kayak Bang Nesta tadi di Itali nih. Di Itali langsung aja datang ke kedutaan kita atau perwakilan kita Indonesia di Itali. Betul. Ya silakan. Ditanya di mana Bang Boim? Ya saya juga nyari di Google Bang Nesta. Ya. Saya juga nggak hafal. Jadi silakan Bang Nesta cari nanti. Kalau misal itu pengalaman. Jadi kalau buat nggak hanya berlaku di inilah, pokoknya kita berlaku di luar negeri itu pasti akan selalu melakukan hal itu. Benar. Gak usah panik dan pasti tentunya kita juga akan otoritas setempat itu pasti akan memberikan surat. Betul. Dan terus juga dia biasa langsung ngarahkan lah, coba lapor ke embassy. Gitu. Nah, sampai di embassy nanti dia dapat apa tuh? Dapat dia dapat SPLP namanya Pak. SPLP, surat perjalanan laksana paspor. Bukan paspor ya. Bukan. Kaulamido di listener bukan itu. Dia itu adalah sejenis paspor, travel dokumen yang pengganti sementara yang untuk digunakan kembali pulang ke Indonesia. Jadi itu tetap nanti balik lagi tuh juga jangan hilang lagi. Jangan. Kenapa jangan hilang? Karena itu juga akan digunakan apabila mau menggunakan lagi untuk melakukan pergantian paspor. Itu juga dibawa sertakan. Berarti nanti kalau yang hilang di luar negeri nih ya, ini khusus ceritanya kalau yang hilang di luar negeri. Kalau yang hilang di luar negeri. Kalau di Indonesia gimana Bang? Ya kan nah, gitu. Tapi sebentar nih dulu Bang Boim. Nah, kalau dia hilang di luar negeri berarti dia bawa SPLP-nya. Betul. Kemudian datang ke kantor imigrasi. Kemudian ada surat yang dari polisi tadi juga, ya kan dibawa juga kan. Benar. Nah, baru diganti tuh. Berarti dia kena denda dong. Nah, ini juga menarik. Nah, makanya Pal, ini kita di sini juga di KTL Talks ini juga kita ngasih tahu reminder sih lebih. Reminder kepada kaulamido listener bahwa dokumen negara, paspor ini kan dokumen negara harus dijaga dong. Iyalah. Masa cuma pacar kamu yang dijaga, ya kan? Itu juga jaga jodoh orang. Jaga jodoh orang pula, ya kan? Jangan. Jadi jaga paspor itu sehingga nanti kalau paper hilang ataupun rusak. Nah, itu ada dendanya, Pak. Ada dendanya. Biaya beban kalau orang bilang. Ya, jadi biaya beban itu atau denda yang dikenakan adalah sebesar 1 juta rupiah. What?
1 juta itu gede ya. Paspornya aja 350, dendanya 1 juta. Nah, jadinya 1.350.000. nombok kamu. Nombok jadi ya. berapa tuh, Pal? 6,5. 1.350.000. Kalau ke depan Iya. kan udah elektronik semua berarti Iya, 1.650.000. Nah, loh. Wah, makanya Itu jangan kan sampai juga- hilang kalau itu gitu kan bukan ya. angka yang sedikit ya. Betul. Istilahnya itu kan cuma karena kebodohan kita, kecerobohan kita, atau kelalaian kita. Tapi yang namanya musibah kita nggak tahu ya. Benar. Tapi sebisa mungkin dijaga nih. Dijaga. Kita mereminder atau mengingatkan kembali kepada kaula mido di listener. Khusus dibikin tempatnya. Minum dulu gitu. Bang, minum dulu Bang. Kalau lagi makan jagung tuh. Minum dulu. Oke, nah kalau kalau kehilangannya di Indonesia, ya kalau Mido di listeners Apa tuh, bisa Pal? melaporkan kehilangannya ke kantor polisi setempat. Betul. Ya, jadi terjadi kehilangan itu nanti ada surat keterangan hilang barang, dokumen penting, surat berharga bla 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 itu nanti biasanya ada di polsek paling dekat biasanya ya. Polsek setempat ataupun di kantor polisi setempat. Nanti di situ setelah keluar surat kehilangannya baru bisa mengurus penggantian paspor. Tetap bawa persyaratan Tetap seperti biasa. tetap KTP, bawa. KK, akte lahir, ijazah atau buku nikah ya. Ya. Itunya tetap dibawa kemudian tapi tanpa melalui paspor. Tanpa melalui paspor. Kalau yang kehilangan ya Pak. Iya, kalau Ini kehilangan. dikasih catatan dulu nih buat kaula mido di listener bahwa maaf. Wah. Sorry. Oh, agak ini ya. Sorry. Ya, gimana tuh gimana? Jadi Lanjut. harus tetap dibawa itu. Tetap dibawa. Karena ya tentunya bahwa persyaratan ini kan tentu harus diperlihatkan kepada petugas. Hmm. Itu yang menjadi catatan bahwa jangan sampai nggak bawa. Kadang-kadang ini pengalaman ya, bukan pengalaman. Bukan fakta juga sih, tapi kebanyakan di lapangan seperti itu. Di kantor-kantor ada yang lupa membawa. Kan kasihan udah jauh-jauh kemana terus lupa bawa. Lupa bawa. Makanya jangan sampai lupa bawa tuh Iya. surat keterangan kehilangan dari polisinya. Betul. Syarat-syaratnya KTP, Terus KK, KTP, atau ijazah atau fotokopi paspornya Ya, kalau jangan ada lupa dibawa. Ya kan juga. gitu. Nah, Jangan- karena itu nanti kalau Mido listeners bakal melakukan proses BAP. Betul, berita acara pemeriksaan yang akan ditindaklanjuti oleh seksi Inteldakim. intelijen dan penindakan. Itu akan dimintai diambil Keterangannya wawancara segala macam. Nanti setelah itu baru keputusan, baru foto untuk melakukan foto dan wawancara pembuatan paspor. Betul. Jadi agak panjang. Jadi agak panjang prosesnya. kalau mau yang simple dan ini sebenarnya sama aja, nggak panjang, tapi ini agak ya yang nama gimana sih kalau kita hilang tentu harus ada kita di sisinya diambil keterangan bla 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 dan akan lebih baik lagi kalau tidak hilang. Ya, karena itu dokumen negara sekali lagi. Betul. Kalau rusak nih ada yang kreatif banget gitu, ditulis-tulis di situ I love you gitu-gitu. Nah, Gimana itu juga ya? menarik tuh Pak. Sebenarnya juga kalau misalnya itu makanya kita kasih tips dan trik lagi nih. Dibeliin cover. Oh iya betul, dikasih biar nggak cover. kelipet, ya kan. Terus juga kalau nyimpannya ya di tasnya jangan juga di tas yang ya kan ada kompartemennya yang memang kecil yang memang tidak disatukan sama misalnya barang bawaannya gitu kan. Gitu. Iya. Kalau takutnya nanti bawa botol minuman apa semua tumpah. Betul. Kasihan lagi rusak jadinya kan kena paspornya. Iya. Nggak kejaga dengan baik. Gitu. Iya, lagian ngapain gitu kan ngopi ya, lagi ngopi nih kopi nih espresso Mama Mia. Ya, dia mau bikin Instastory masalahnya. Ya, oh ya, ini di sini ada kopi, gelas kopi sebelahnya. Jangan-jangan Bang Nesta di Itali tadi sambil dekat merah bisa lagi ini. Bang Nesta lagi Instastory tuh. Makanya ada dekat sebelah espresso ada paspor ya kan. Kebutuhan Instastory. Oh iya bisa jadi ya kan. Tapi hati-hati, boleh sih. Silakan Bang Nesta, salam hormat dari Indonesia. Oke, kita jeda dulu deh. Jeda dulu. Nanti. Tapi ini ada pertanyaan nanti aja ya di segmen segmen selanjutnya akan kita bahas. Tapi sebelum kita putar lagunya, ini buat semua kaula mido di listeners yang mau kirim pertanyaan, mau nanya-nanya nih selama kita siaran nih sampai jam 5 sore lewat dikit lah ya. 5 sore lewat itu silakan kirim ke 085267211301 itu melalui WA atau
SMS ya. SMS bisa. Nah, atau juga bisa sambil nonton kita di Facebook di Radio Di Radio. Jambi atau Instagram Live di Radio di FM atau di YouTube juga ada Di di YouTube Radio juga ada. Jambi. Pokoknya kirim aja pertanyaannya ke sana, nanti kita akan jawabin. bacakan dan jawab. Atau mau nelpon langsung juga boleh. Kalau misalnya ada yang mau nelpon, telepon aja langsung, nanti kita jawab pertanyaannya. Oke, kita masuk ke lagu dulu. Lagunya, Pak. Hai, dengerin obrolan seru Seputar keimigrasian. di KTL Talks. Kamis 17 Oktober 2024. Jam 4 sampai dengan jam 5 sore. Hanya di Radio. Masih di KTL Talks di Radio 104,3 FM Jambi. Iya, nggak kerasa ya? Nggak kerasa, kita sudah di penghujung waktu. Iya, ini udah di segmen terakhir. Tapi sebelum Segmen terakhir. sebelum kita Apa tuh, Bang? mengakhiri, sapa-sapa dulu dong. Sapa-sapa Bang Boyin. dulu. Ada siapa aja tuh? Tadi ada ini. Ada siapa nih tadi namanya? @pay_limanto. Oi. Nanya juga sih. Halo Bang Pei. Bang Peri. Mungkin Peri kali ya namanya ya. Peri Oke, kali Bang namanya. Peri. Selamat sore. Di mana, Bang? Ya kan? Ya tuh di mana tuh? Terus apa nih? Si Nabil, @Nabil ganteng. Sampai kan Nabil ganteng. Terus ada siapa lagi? Siapa lagi Halo nih? Nabil. Halo Bang Nabil, apa kabar? Iya. Terus siapa lagi nih? Pal, ini apa? Aduh, apa sih? Ini agak ini lagi. Aduh, mohon maaf pendengar. Iya, Ini iya, agak ini nih. Siapa tuh? Nggak agak nge-lag. Agak nge-lag. Oh, ya udah. Nah, tapi tadi pertanyaan ada Ada pertanyaan tuh, apa tadi dari pertanyaannya? Bang Peri Limanto ini ya. Iya. Kalau Bang mau nanya dong, kalau untuk percepatan paspor bagaimana? Nah, menarik nih Pak. Betul. Kalau Mido, pertanyaan dari Bang Peri Limanto tadi ini menarik nih. Jadi buat Kaula Mido di listener ada tuh yang namanya di layanan percepatan. Nah. Tapi ini sebenarnya khusus buat emergency sih sebenarnya. Oh enggak Pak. Oh enggak ya? Jadi sekarang itu semua dipermudah. Tinggal opsional. Oh opsional. Nah, jadi tinggal opsional. Kalau mau cepat ya silakan bayar PNBP-nya. Oh gitu. Nah, jadi kalau yang tentunya yang cepat dan yang biasa tentu berbeda dong. Sama kayak ngirim-ngirim barang nih. Kamu kalau habis check out toko oren pasti kan harus beda-beda kan? Oh iya. Ada yang mau instan, ada yang tidak. Nah kalau ini diberikan pilihan. Betul. Jadi pilihannya Pal. Jadi kalau mau yang biasa ya udah 4 hari kerja. Iya. Nah kalau yang percepatan ini itu dia 1 hari jadi. Wow. Gila cepet ya. Tapi ada syaratnya deh perasaan tuh. Pasti. Syaratnya. Gimana tuh? Syaratnya sebenarnya nggak ada yang berbeda. Mm-mm. Syaratnya berbeda, hanya pembayarannya yang berbeda. Pembayarannya berbeda. Biaya PNBP-nya berbeda. Ada tambahan sebesar 1 juta rupiah untuk biaya percepatannya biaya tadi. percepatannya tadi. Nah, kemudian juga ada catatan, Pal, kalau mau masukkan biaya lagi apa? Kalau masukkan permohonannya itu harus sebelum jam 12. Iya, benar. Bahkan sebelum jam 10 pagi sih sebenarnya yang paling cepat. Ya, nyatanya tuh sebenarnya sebelum jam 10 pagi sebenarnya. Nanti pokoknya ada dikasih batasan sampai jam 12. Betul. Oke. Itu dia Bang Peri. Kita mau nge-recall lagi juga bahwa di listeners Kaula Mido semua ya, pokoknya nanti kalau misalnya sudah daftar itu jangan lupa bawa persyaratan, daftar melalui M-Paspor, lalu kemudian jangan lupa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Ya, jangan lupa juga untuk bawa berkas aslinya, Berkas asli jangan KTP, lupa tuh, Bang. KK, akte lahir, ijazah Ijazah, atau buku nikah. ya kan? Itu atau surat baptis itu dibawa yang aslinya semua. Semuanya gitu. dibawa yang asli. Ya, terus juga Jangan lupa untuk selalu menjaga paspor kamu dengan baik. Kenapa? Karena kalau hilang, aduh ribet coy nanti, ya kan? Kasihan kamu kalau ribet nanti. Benar. Pusing. Udah prosesnya panjang, terus juga nanti kamu kena denda lagi. Denda untuk kehilangan paspor itu adalah sebesar nggak murah, 1 juta rupiah.
Itu dendanya doang. Mending yang ikut percepatan tadi, Pal. Iya, mendingan ini. Duitnya ditabung, ikut percepatan, malah jadi lebih cepat. Iya, ya kan, gitu. mungkin buat Kaulamido di listeners yang mungkin memang butuh banget, cepat. Biasanya nih orang yang punya mobilitas tinggi nih, Bang. Iya, betul. Buru-buru. Bisnismen ataupun mungkin ada yang sakit. Atau dia pembalap, biasanya gitu juga. Oh iya. Mesti banget pembalap harus. Lah ya kalau pembalap kan cepat kan mobilitas. Kalau nggak lambat dia. Kalau aku jadi agensinya mah mendingan ya udah kita baru gak usah percepatan, biasa aja, yang penting dilurus di awal gitu karena loh. kamu sudah cepat. Karena aku sih paling cepat, flash. Cepat Tamiya. Secepat Tamiya. Oh ya jangan lupa buat Kaulamido di listeners untuk dengerin KTL Talks itu selalu di Spotify, di Noise dan juga ada di YouTube kita, Imigrasi Kuala Tungkal. Ada juga kalau sekarang sih cuman kayak highlightnya juga itu. Boleh, ada. Silakan. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Benar. Jangan dilihat-lihat aja tapi nggak di like. Di follow dulu dong. Follow dulu pastinya. Follow dulu Instagram kita. Pokoknya nggak nyesel Kuala ya. Tungkal ya. Terus Kesan juga, pertama begitu menggoda lah. Waduh, kesan pertama begini. Itu Ya, apa gitu. ya? Lagu apa ya? Agak apa, Pak? Ya, kita ada di Instagram, kita ada di Facebook, ada di Twitter juga, dan juga ada di TikTok. TikTok juga Pokoknya ada. di search aja Imigrasi Kuala Tungkal, nanti insya Allah ada di situ. Insya Allah. Terus juga ini, Pal. Yang di radio bisa di kalau Instagramnya @di radio FM ya. Ya. Di radio Instagram FM. @di radio FM, kemudian di Facebook di Radio di Jambi, dan di YouTube di Radio juga Jambi juga. Dan website www.diradio.id. Ya, Oke, kayaknya kita sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu kita ya. Iya, karena KTL Talks ini kontraknya sudah habis. Akan hiatus. Tapi kita masih tetap ada di Imigrasi Kuala Tungkal, di Spotify, di Noise ada pokoknya. Dan tentunya kita juga pasti akan kembali lagi lah ke sini. Betul. Mas Yoyo. Ya, Mas Yoyo. Mas Soalnya Yoyo udah pulang banyak nih. Iya. Mas Yoyo. Iya, kita mau ucapin terima kasih juga. Di sini kita dibantu sama Mas Nabil, Masis, Mbak Vika tadi katanya juga lagi sakit, cepat sembuh ya Mbak Vika, biar kita bisa on air kembali, mengudara kembali. Dan juga buat Kaulamido di listener yang lagi sembuh, lagi sembuh cepat sakit, kebalik nih, lagi sakit cepat sembuh. Waduh maaf, semoga cepat beraktivitas kembali. Kemudian yang lagi ada urusan kerjaan belum kelar, semoga cepat kelar ya kan. Oke, jadi biar amin. bisa balik pulang, jadi bisa mau after hoursnya sama teman-teman atau gimana ya kan. Amin. Pokoknya yang doa baik-baik. Doa baik untuk buat semua Kaulamido dan listeners Jambi di Radio semua. 104,3 FM. Oke, saya Gempal pamit. Dan saya Bang Boim. Ciao. Sampai ketemu di KTL Talk di radio selanjutnya. Bye bye.